step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Beneran, jadi sini gue mau ajarin ilmu ya buat kalian yang mau belajar gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Karena gue liat banyak banget ya video gimana cara nabung, cara ini. Aduh, menurut gue keribetan, simpang siur. Yang ngajarin juga gak punya duit gitu. Jadi kalau lu belajar sama orang gembel, lu akan jadi orang gembel juga. Di sini gue mau ngajarin kalian apa yang gue udah praktekin ya. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu gak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini udah cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah, yang pertama ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah, dari human capital ini itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul, untuk orang bodoh ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya, kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71-74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak. Lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi ya itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu, ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya, lu hire advisor 1 juta gitu kan, dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini, sisanya dana darurat, itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Jadi kalau lu cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi ya. Fokus yang namanya ini gue jelasin namanya savings rate ya. Savings rate ini apa ya teman-teman? Savings rate ini gue tulis S di sini ya. Rumusnya sangat sederhana, tapi ini rumus yang lo harus ingat ya. Ini pokoknya uang di atas ini ya, biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lo tabung. Uang yang lo bisa tabung berapa? Misalnya lo bisa tabung uang 5 juta ya. 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa ya? 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Enggak bisa gitu. Enggak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini. Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. 80%. Bare minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, bare minimum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia, itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa nggak support semua biaya hidup lu. Dan lu nggak usah pernah kerja lagi karena human capital lu nih di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Lu udah koit gitu. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Terus, oh tapi gue biaya hidup gini, lu kebanyakan gaya. Ya gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik ya mobil Ford Fiesta. Rekening gue isinya miliaran bos. Ya. Orang kayak anak-anak seumuran gue itu umur 18 tahun, ya 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh langsung ganti. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue itu di saat aset gue udah berlebih. Ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman. Gitu. Jadi gue nggak tiba-tiba langsung beli barang. Mungkin banyak yang kira gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini bos. Setelah gue mau spending apa juga uang gue udah gak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan. Ya, gue gak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Gak penting buat gue. Kita balik lagi. 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak. Cuma lu percaya gue angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini.
Ketika lu udah mulai tua, lu harus ke titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Benar kan? Karena average-nya di 65, gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30, enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capitalnya sekarang. Kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang, kerja lebih keras, pakai otak gitu. Income-nya gedein, ya. Kalau lu kerja nih, makanya gue gak pernah saranin. Oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin bos, ya. Lu kerja aja, ya. Baik-baik sama bos lu. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja ya. Malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja ya kan, lu kerja yang benar, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital, ini orang banyak yang tolol gitu. Ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah, sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu, kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya, lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera gitu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya. Gitu kan. Simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill. Ya. Makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang. Tapi nanti gua akan sharing. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini. Ya. Karena, jadi kalau kalian pernah cari-cari ya, ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi nggak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun ya silahkan. Ini resikonya deh, makin besar, ini return makin besar. Makin muda umur lu, lu mainnya di mana? Ini cash, bonds, property, saham kripto, main di mana? Memang ini resiko paling tinggi, tapi lu masih muda, what's there to lose gitu loh. Karena bukan seberapa keras kita kadang mendayung gitu, tapi kapal lu naik apaan sih? Kalau lu kapalnya bolong, lu di cash. Hah? Lu mau dayung pakai sampai tangan lu juga, mau gayung lu sampai lu ember-ember keluarin air, lu bakal tenggelam juga gitu. Tapi kalau naik speedboat di sini kan enak. Kenapa gue cepet sini? Gue naik speedboat bos. Kripto, nggak mau belajar kripto, beli bitcoin aja, percaya gue gitu. Lu beli bitcoin aja, lu tabung, ya. Berapapun pendapatan lu, dikurang pengeluaran lu, 80% wajib lu tabung, ya. Sesimpel itu. Lu grow terus, HC-nya 80% lu tabung, lu tembakin ke bawah, ya. Lu masukin ke kripto. Itu cara lu keluar dari kemiskinan dalam waktu 5-10 tahun. Lu save video ini, lu gak usah dengerin yang lain, financial advisor. Gak ada yang punya duit, ya. Gak usah dengerin yang lain. Tonton satu video ini. Simple, ini gue jelasin bener-bener kayak gue ngejelasin anak SD.